Ya, pendengar setia, kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Hah? Apa benar yang kudengar barusan? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Maaf Bung Syahrir, rumahku begitu sederhana. Hai, apa Bung? Silakan duduk. Terima kasih. Bung, cak mana soal kemerdekaan kita nih? Lah, bukannya soal kemerdekaan lah diserah ke PPKI. Tapi menurut aku, kemerdekaan kita nih lebih baik segera dilaksanakan tanpa lewat PPKI. Dia maksudnya ngomong itu. PPKI ini buatan Jepang. Kalau kita merdeka lewat PPKI, sekutu bakal menganggap Indonesia ini buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia. Selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power. Aku dengar dari radio kalau Jepang lah nyerah dengan sekutu. Itu artinya kekuasaan di Indonesia ini lagi kosong. Cak mano kalau kita gunakan kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sebelum sekutu datang. Aku setuju. Tapi apa ke Bung Karno semendapat ngajak kita? Kita terlebih dulu nelpon Bung Karno dulu. Ide bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ono apa Bung Hatta? Apa ke aku dan Bung Syahrir boleh datang ke rumah dengan guna bahas kemerdekaan? Mesti wae oleh. Aku enteni rawuh panjenengan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sultan Syahrir dan Mohatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahu tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga mlebu. Nuhun. Ngopo sampean iki teka mrene? Ono masalah apa? Ada berita penting yang akan disampaikan Bung Syahrir. Berita apa iku Syahrir? Aku dengar Jepang lah nyerah dengan sekutu. Cak mana kalau kita gunakan kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan biar Indonesia punya kepemimpinan baru. Aku ora berhak tumindak dhewean. Kabeh iku hak PPKI. Carane aneh yen aku ngomong kemerdekaan tanpa liwat PPKI sing aku ketuai. Tapi Bung, Nyuwun pangapunten Syahrir, nanging dhewe mesti ora oleh gegabah. yolah kalau cak itu, kami permisi. Baik Bung. Baik. (15 Agustus 1945). Di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Soekarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baik Bung, malam ini juga kita kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan kita, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Tutup guru saiki, ra usah nunggu sesuk. Demlah, degatik kudenya lagi. Baik kita duduk lagi, ngomong kayak baik-baik. Pikana, kita tidak boleh gegabah. Ngapain tidak dengar dewe melakukannya? Ngapain nak minta bukan nonen melakukannya? Aku ingat kebaya, Bung. Kalau misalnya kemerdekaan tidak disampaikan malam inilah, besok rakyat bakal bunuh wong-wong yang dicurigai sebagai pro Belanda. Cak Ambon. Karena benar Bu, tadi pula kenapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita kalau kita bisa memerdekakan kita dewe. Kekuatan dhewe ora sebanding karo kekuatan Jepang lan sekutu. Dhewe ora bakal bertahan dhewean sauwis merdeka tanpa bantuan mereka. Aku yakin kita bisa Bu, kita bisa. Bener, Bung. Ayo kita laksanakan kemerdekaan kita, Bung. Bener Bung, payung kacang. Malam ini, Bung. Malam ini. Tenang, tenang, kalau malam, jangan nerok Mika.
Aku ngerti bagaimana perasaan kalian. Tapi saya takut tidak dapat mengabulkan permintaan kalian. Karena saya takut akan ada banyak lagi korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Terus kemana kita maunya? Rengas Dengklok. Kapan kita nak nyulik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Jam 4 subuh, setuju? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu, Bung Hatta harus melok kami. Akan dibawa ke mana ya aku nih? Lagi pulek ngapa aku harus pergi? Rengas Dengklok, inilah jadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat juga akan menyerbu kota. Dia maksud amannya. Aman itu benar, kita ada baca nak melawan karena tentara Jepang masih utuh di Jawa. Inilah jadi kesepakatan kami Bu. Bung Hatta harus tetap melok kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno. Bung Karno. Iya, ada apa? Kau harus melok kami ke Rengas Dengklok. Kanggo apa aku milo karo sampean? Inilah jadi keputusan kami para pemuda, Bung, buat bawa kau dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Apa kau ora ngerti? Lan aku duwe bini lan anak sing jek cilik. Kepiye karo mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Kenapa banyak sekali orang? Guntur takut mendengar suara mereka. Nimas pemuda-pemuda iki bakal membawa aku lan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu, bagaimana dengan aku dan Guntur? Apakah kalian akan meninggalkan kami? Bener, aku ora gelem berpisah karo bini lan anakku. Yen kalian membawaku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah kalau begitu. Anda akan kami bawa bersama istri dan anak kau. Jadi, tapi kita harus tetap pergi. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jio Kiosong. Sebenarnya apa dia maksud mau aku sikap? Kami nak kau dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno. Hatta, ternyata kowe wis nang kene. Aku udah bayang sikap. Mereka mau Padma dan Guntur pula. Iya, Bung. Bener. Soekarni, enak apa sak tenane? Cak ini Bung kami cuman nak kamu berdua melaksanakan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah. Ini saat yang tepat untuk kita. Ngapa kowe jadi gampang percaya kabariku? Jepang pasti bakal memerdekakan kita. Aku udah setuju, Bung. Kami para pemuda pengen kemerdekaan Indonesia ini hasil jerih payah kami dewe, bukan hadiah dari Jepang. Benar, Bung. Kalau kita merdeka atas hadiah dari Jepang, berarti kita ini bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Ngapa Saleh kau terengah-ngaca itu? Ada Mr. Suparjo, dia ingin masuk menjemput Bung Karno. Ya sudah, biar aku bayangin kok dia. Wikana, bisa dah aku nemui Soekarno dan Hatta. Ngapa kau nak ketemu sama mereka, Bung? Rapat PPK batal karena mereka dah ada, jadi aku kemarin nak jemput mereka. Tidak bisa, kau tidak bisa bawa balik mereka, Bung. Ngapa? Karo kami lah ngedesak mereka buat mempercepat proklamasi kemerdekaan. Kalau cak itu izinin ke aku nemui mereka dulu. Ya sudah, mari. Ada apa Subarjo? Rapat PPK batal. Habis itu aku nak nyampaikan kalau Jepang tak menyerah sama sekutu. Jadi, berita itu benar adanya. Bener, Bung. Bukan kayak aku dan Syarif telah memberitahukan kepada Anda, Bung. Tapi aku belum percaya, Bung. Baiklah kalau begitu, mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Sebaiknya cak itulah, Bung. Baiklah, aku akan menuruti permintaan kalian semua. Bisakah kami pulang? Guntur sudah tertidur sedari tadi. Benar, bisakah kami pulang membawa Bung Karno dan Bung Hatta, Wikana? Tidak,
Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Bisakah saya memegang janji Anda itu? Bisa. Baiklah. Baiklah, terima kasih. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu. Aku ingin mengantarkan istriku pulang terlebih dahulu. Baik, Bung. Kami akan mengantar Anda. 17 Agustus 1945 dini hari. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun, Nishimura tidak mau sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Soekarno, Muhatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Sayuti Melik memberikan naskah proklamasi yang sudah diketik untuk ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengar pelaksanaan proklamasi Bung Karno, Bung Hatta. Keluar ke Serambi dengan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Dua satu. Dan nih. Gaya lagi. Stephen. Cekrek. Nah, lagi. Cekrek. Nah, mantap. Ada bunyi cekrek. Buang video. Baik, Bung. Malam ini juga kita kibarkan revolusi. Bung Karno, Hatta. Kenapa dah aku ini pakai skrip? Allah lah. Ini ya. Ya, Ustaz. Kaget dulu, Aduh. Kau tuh tegas-tegas jauh. Oke, aku dan Sarila memberitahukan kepada Anda, Bung. Tapi saya belum percaya, Bung. Ngopo sampean iki teka mrene? Ono masalah opo? Ada berita penting. Ngapa salah ya? Kau tegas-tegas saja itu. Sakit. Ulang sekali lagi. Mana yang cabut gandeng nih mulu. Sakit ya Allah. Ya kan. Berita itu benar adanya. Bener, Bung. Boy,
Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok pagi. Toto gulung susah iki. Orang usah nentangin. Lupanya deh. Enggero, narekam. Aku tegai. Jedak itu. Ini nanan korekam. Ada apa Sutarjo? Rapat PPK batal. Habis itu aku nanya sama PPK kalau Jepang udah menyerah sama sekutu. Jadi, kita itu gini. Jangan sengaja. Tidak boleh